Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di zaman Sulaiman atau di zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman itu jin-jin itu biasa naik ke langit dan mereka punya pos-pos di atas awan. Kemudian dari pos-pos di atas awan itulah mereka kemudian satu dengan yang lainnya naik ke langit. Kemudian mereka mendengar-dengar di bawah langit yang pertama itu seperti orang panjat pinang. Apabila kemudian yang paling atas yang dekat dengan langit pertama mendengar percakapan malaikat Jibril yang sedang menugaskan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ya, kesibukan Allah ya mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, membuat bencana, membuat subur, membuat di dunia ini aktivitas tidak berhenti setiap hari. Itulah kesibukan Allah. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu di bumi itu diutus tentaranya. Lah tentaranya itu para malaikat. Malaikatlah yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya atas perintah Allah. Lah yang pertama kali diperintahkan adalah Jibril untuk disampaikan tugas-tugas itu kepada para malaikat di langit pertama. Lah saat Jibril itu menugaskan tiap-tiap malaikat untuk melakukan sebuah kejadian di bumi, disitulah jin-jin yang dekat dengan langit yang pertama terkadang mendengar percakapan antar malaikat itu. Apabila mendapatkan satu kalimat, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai kepada pos jin yang ada di atas awan. Lah jin yang paling bawah yang ada di pos itulah yang kemudian turun ke bumi, kemudian menjual perkataan itu ke para normal, para peramal, para dukun dan begitu seterusnya. Lah di zaman sebelum Sulaiman tersebar sihir di mana-mana. Tentu yang mengajarkan sihir itu syaitan kepada para dukun yang ada di bumi. Jadi sihir itu di Babil, di Irak itu luar biasa, menyebar sangat pesat sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu baru dicegat. Tidak boleh ada satupun jin yang mencuri dengar itu hanya ketika di zaman Nabi diutus. Artinya sebelum Nabi diutus, walaupun diutus para Nabi, jin itu masih bisa ke langit mencuri dengar gitu ya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala fungsikan bintang untuk melempari setan yang ada di atas awan itu. Terkadang setan itu belum sampai ke atas, kemudian disambar oleh meteor-meteor dan mati. Terkadang sempat mendengar, kemudian tersambar meteor, tapi kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawah. Tetapi di zaman Rasul murni langit itu terjaga, tidak ada satupun jin yang naik ke langit, karena setiap mereka naik pasti akan mati, sambar dengan bola-bola api dari meteor itu. Sehingga kemudian iblis merasa ada masalah dengan langit, sehingga kemudian iblis mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu ada apa, kenapa langit tidak bisa ditembus. Di sini ada cerita namanya jin nasibin. Ada 7 jin atau 8 jin itu ketika mencari kabar tentang ada apa dengan langit, nyasar pula di kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW baru pulang dari Taif dan ditolak dakwanya, diusir dari Taif, kemudian singgah di Wadi Nakhlah, lembah kurma, lembah pohon kurma miliknya Utbah dan Syaibah dan Utbah, keduanya putra Mughirah. Jadi Nabi SAW sholat subuh di situ, kemudian jin-jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah jin sendiri, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Turun ayat ini, bahkan satu surat menjelaskan tentang masalah jin. Kemudian jin-jin ini pulang menjadi dai dan berdakwah di kalangan jin di Yaman. Akhirnya banyak ribuan masuk Islam jin-jin itu. Yang ingin saya ceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman langit itu tidak dijaga. Jadi masih bisa jin-jin naik, sehingga perdukunan dunia, perdukunan, sihir dan yang semacamnya itu menyebar di Irak, di Babil. Lah rusak-rusaknya Babil Irak ini dengan dunia perdukunan, diutuslah kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas kesyirikan. Karena tugas para nabi yang pertama kali adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh,
Nuh alaihi salatu wasalam diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah, menyembah patung Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasar gitu ya, tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh, diutus kepada mereka Nuh. Tetapi di zaman Nabi Sulaiman berbeda pula gitu. Jadi yang tersebar itu justru kesyirikan dalam bab sihir. Jadi banyak dukun-dukun, banyak orang datang ke dukun, percaya tangkal, percaya sihir, semuanya ada di zaman Babil Irak ini. Makanya diutus kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas dunia sihir ini. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabiullah Sulaiman itu punya sekretaris namanya Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah, tukang catatnya Sulaiman. Lah Nabiullah Sulaiman mengutus Asif ibn Barkhiyah ini untuk mencari tukang-tukang sihir. Ya, kalau mereka tidak menyerahkan buku-buku sihir mereka bunuh. Kemudian mereka suruh bertobat. Akhirnya kemudian Asif ibn Barkhiyah ini dibekali tentara-tentara yang digerakkan Sulaiman mencari siapapun tukang sihir yang ada di Babil, sehingga tidak ada satupun tukang sihir yang berani kepada Nabi Allah Sulaiman. Apalagi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi sesudah dan sebelumnya. Bisa menundukkan jin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan binatang-binatang, segala sesuatu atas kehendak Allah bisa ditundukkan. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir kan takut. Makanya Asif ibn Barkhiyah kemudian mengumpulkan kitab-kitab tukang-tukang sihir itu. Kemudian oleh Sulaiman diletakkan di sebuah kotak dan dipendam di bawah singgasananya. Lah Nabi Sulaiman mengancam, siapapun maniqtaraba minal jin, siapapun dari kalangan jin yang berani-berani mencuri kotak yang berisi tentang buku-buku tukang sihir ini, maka ku jamin dia terbakar. Tetapi siapapun dari kalangan manusia yang mengambilnya pasti kubur. Sehingga sejak Nabi Sulaiman berkuasa menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja dari Bani Israel, maka tidak ada satupun jin dan manusia mendekati singgasana Sulaiman, apalagi mencuri kotak yang berisi buku-buku sihir itu. Sejak itulah maka tidak ada lagi sihir, tidak ada lagi dunia perdukunan. Nabi Sulaiman berhasil memberantas seluruh dunia perdukunan, dunia sihir, dunia bomo dan yang semacamnya. Bersihlah bumi dari kesyirikan sihir itu. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia di atas kursi singgasananya, bahkan saat meninggal dunia jin tidak tahu, karena jin itu tidak tahu yang gaib kan gitu. Jadi Sulaiman itu ketahuannya meninggal itu setelah singgasananya roboh dimakan rakyat. Baru jin-jin itu mengakui gitu ya. Kalau dari dulu tahu Sulaiman mati katanya, ngapain kita sibuk-sibuk kerja? Terhina kita di hadapan Sulaiman. Karena jin takut dengan Sulaiman, terpaksa mereka kerja. Lo enggak dihukum kan itu ya. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Sementara jin itu referensinya dukun-dukun. Lah kalau jinnya saja rujukannya tidak tahu yang gaib, berarti dukun tidak tahu yang gaib, lebih parah gitu ya. Jadi kita katakan bahwa dukun itu para pendusta, ya, para penghibur. Lah kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia dan orang-orang generasi pertama, maksudnya para ulama setelah Nabi Sulaiman juga sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti ajaran Sulaiman juga sudah meninggal dunia, sudah jauh zamannya. Sama dengan di zaman Nabi Nuh kan, zaman ketika murid-muridnya Wud, kemudian Suwa, Yagus masih hidup, belum disembah patung-patung itu. Kemudian setelah 3 generasi lewat baru disembah. Jadi generasi pertama Sulaiman meninggal pun belum ada yang kemudian berani mengambil buku-buku sihir itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi orang muwahhid ahli tauhid, ulama-ulamanya sudah pada meninggal, iblis datang menjelma orang soleh. Ya, iblis datang menjelma orang soleh, datang kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kemudian dikatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah pembendaharaan yang tidak akan musnah, ilmu yang dimiliki Sulaiman. Kalau kalian mau mengambil pembenaran itu, maka kalian akan memiliki ilmu seperti Sulaiman. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya Sulaiman itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Orang-orang tidak percaya. Ya, karena bagaimanapun Sulaiman itu sangat kuat ajarannya. Makanya nggak ada yang percaya mengatakan Sulaiman itu tukang sihir.
Tapi yang namanya setan, datang satu kali gagal, datang dua kali. Ketika dua kali datang, datang tiga kali. Modelnya kan begitu ya. Akhirnya karena terus-teruskan, kan begitu. Sebuah kabar itu, kalau pertama kali, mungkin orang mengatakan, nah ini hoax. Memang hoax gitu ya. Tapi kalau terus, kadang-kadang hati ini jadi goncang. Jangan-jangan benar. Nah gitu maksudnya ya. Jadi, iblis terus datang mempengaruhi orang-orang yang jauh setelah generasi setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya lambat laun mereka yakin bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Akhirnya orang-orang jahat di antara mereka kemudian berusaha untuk menggambil pembendaharaan yang di bawah singgasana Sulaiman. Maksudnya kotak yang berisi buku-buku sihir itu. Dan berhasil diambil. Ya, kemudian dipelajari, akhirnya kemudian menyebarlah kesyirikan kembali setelah era meninggalnya Nabi Sulaiman. Jadi sebelum tersebar kesyirikan, datangnya Sulaiman hilang, setelah wafatnya Sulaiman tersebar lagi. Ya. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk membedakan antara wahyu dengan sihir. Bahwa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu adalah syaitan yang mengajarkannya. Itu bukan wahyu daripada Sulaiman. Makanya akhirnya Allah turunkan Harut dan Marut untuk datang kepada manusia, memberitahu bahwa sihir itu perbuatan setan. Makanya Harut dan Marut selalu mengatakan fala takfur. Ya, jangan kufur kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat itu bukan mengajarkan sihir, bukan. Ingin menjelaskan hakikat sihir. Ya, Harut dan Marut itu diturunkan untuk menjelaskan hakikat sihir, bahwa sihir itu kekufuran. Maka kalau mempelajari jangan kufur, itu maksudnya ya. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ada yang tidak mau mempelajari, ya ngikuti nasihatnya Harut dan Marut. Ada juga yang terus-menerus mempelajari, akhirnya jadi jahat. Sejak itulah tersebar ilmu sihir di kalangan orang Yahudi sampai di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW memuji Sulaiman bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima dan mengatakan Sulaiman itu tukang sihir, katanya. Dia bukan Nabi. Ya, dan begitulah sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Jadi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Sulaiman mengajarkan sihir itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala bantah Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekafiran. Sihir itu kekafiran. Bagaimana tidak kafir? Penyihir itu kadang-kadang menginjak mushaf. Terkadang 40 hari tidak wudu, ya, terkadang tidak salat. Terkadang mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Terkadang mereka menyembelih kepada selain Allah. Terkadang mereka kemudian menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, makanya sihir, dunia sihir itu dunia kekafiran. Di sini Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir karena tidak mengajarkan sihir, karena sihir itu tuh kekafiran, dan memang begitu praktek sihir itu semua isinya kekafiran. Kemudian Allah katakan, lalu siapa yang mengajarkan sihir itu kalau bukan Sulaiman? Walakinna syayatina kafaru. Allah menyingkap siapa pelaku yang mengajarkan sihir itu. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya setan-setan itulah yang mengajarkan kekafiran. Apa kekafirannya? Yu'allimunan nasa sihra. Kekafirannya adalah karena mereka mengajarkan manusia soal sihir. Kayak lagi dari sini bahwa sihir itu adalah kekafiran dan perbuatan setan. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan bagian daripada kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut, yang awalnya mereka beriman dengan Taurat, yakin dengan Taurat, mengamalkan Taurat, tiba-tiba berpaling dan mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Apa jibti? Kata Jabir, jibti itu artinya al-kahana, dunia perdukunan. Ada yang mengatakan saharah, dunia sihir. Adapun taghut itu syaitan, ya, setan-setan. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu awalnya berpegang kepada tauhid. Mereka masih mengikuti Taurat.
Mereka masih mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Tetapi setelah kemudian di zaman Sulaiman meninggal dunia, kemudian setan datang membujuk orang-orang Yahudi untuk mempelajari sihir. Akhirnya mereka tidak yakin dengan Taurat dan beriman dengan dunia perdukunan dan sihir. Makanya Allah turunkan ayat, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Ya, mereka beriman dengan al-jibti, dunia sihir, dunia dukun, dan juga tagut, bekerja sama dengan syaitan. Ya, karena setan inilah yang mengajarkan manusia sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Tetapi setanlah yang kufur mengajarkan manusia. Wama, dan tidaklah unzila alal malakai, ini diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir, mengajarkan kekufuran. Tidak. Malaikat itu tidak diturunkan untuk mengajarkan kekufuran, untuk mengajarkan sihir, untuk mengajarkan kesyirikan. Tidak. Bahkan mereka yang kemudian mengatakan kepada manusia jangan kufur, ya, jangan kemudian mempelajari sihir. Mereka lah yang menyingkap hakikat sihir itu. Di Babila Harut wa Marut. Di Babil Harut dan Marut. Terjadi silang pendapat siapa Harut dan Marut di situ. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah manusia. Saking solehnya, makanya disebut malakai, ini 2 malaikat. Jadi iblis itu datang kepada Harut dan Marut, merayu agar Harut dan Marut mengambil kotak di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian Harut dan Marut pun mengikuti kemauan iblis, diambilnya kotak di bawah singgasana Sulaiman karena kata iblis itu adalah ilmu yang dimiliki Sulaiman. Akhirnya dipelajari oleh Harut dan Marut. Setelah tahu, kemudian setiap ada orang yang belajar kepada Harut dan Marut mengatakan jangan, ini sihir, kalian bisa kufur. Tetapi ada juga yang maksa kemudian belajar kepada Harut dan Marut tentang sihir. Ini satu pendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Alasan mereka kalau dikatakan malaikat, mustahil malaikat mengajarkan sihir. Kemudian yang kedua, Harut dan Marut itu artinya jin. Ya, jin-jin itulah yang disebut dengan Harut dan Marut. Jin-jin yang jahat, yang hendak menyesatkan manusia dengan mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Kemudian pendapat yang ketiga, Harut dan Marut itu malaikat. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lainnya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat untuk mengajarkan sihir? Bukan mengajarkan sihir, tidak. Karena malaikat ini mengatakan kepada orang-orang yang hendak belajar itu, jangan kalian kufur. Jadi diturunkan 2 malaikat itu untuk ibtilah, untuk ujian kepada manusia. Jadi sengaja diturunkan Harut dan Marut itu. Jadi manusia diuji keimanan mereka. Mereka mau bertahan dengan ajaran Taurat, ataukah mereka mau berpaling dari Taurat menjadi ajaran kesyirikan dengan mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut diturunkan itu hanya untuk ujian, bukan untuk mengajarkan sihir, tidak. Hanya untuk ujian manusia gitu ya. Apakah mereka tetap di atas tauhid ataukah mereka bergoyang tauhidnya? Karena manusia itu kan harus diuji keimanannya. Ya, untuk mengetahui ini keimanannya kokoh, ini enggak kokoh, ini sabar, ini benar, kan harus diuji. Macam mana cara ujinya kan gitu? Diuji ya dengan dikirimnya Harut dan Marut di sini. Rupanya banyak yang goyang imannya. Ada yang tetap mereka tidak mau belajar sihir karena tahu sihir itu kesyirikan, tapi ada juga yang goyang akidah mereka. Ya, jadi turunnya malaikat sekali lagi lil ibtilah, untuk ujian saja. Bukan untuk mengajarkan sihir, bukan itu maksudnya. Karena Harut dan Marut pun kalau dikatakan malaikat, tetap dia mengatakan fala takfur, jangan kufur. Jadi menunjukkan bahwa malaikat diturunkan oleh Allah itu hanya untuk menguji manusia, keimanan mereka sampai di mana, ya, memegang Taurat mereka sampai di mana sehingga diturunkan Harut dan Marut. Dan mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, ma yufarriquna, apa yang bisa memisahkan bihi dengan sihir tersebut, bainal mar'i wa zawji, antara seseorang dan pasangannya. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kebanyakan adalah ditujukan kepada keluarga. Dari sini juga sihir yang ditujukan kepada sebuah keluarga itu terbagi menjadi 2. Ada namanya sihrut tafriq, ya, sihir untuk memisahkan suami istri gitu ya. Ada namanya sihrul mahabbah, sihir untuk kesukaan seorang suami kepada istri atau sebaliknya, ke bahasa kitanya pelet gitu ya. Jadi ada yang sifatnya memisahkan, ada yang sifatnya menggabungkan. Ada sihir tafrik, memisahkan, ada sihir mahabbah, ilmu pelet gitu ya. Dan itu kebanyakan seperti itu.
Dan kalau kita cerita tentang dua ilmu ini, sebenarnya dua ilmu ini tergabung padanya dua sihir. Pertama sihru takhyil, yang kedua sihru al-hakiki. Ya, sihir hayal dan juga sihir hakikat. Ya, karena sihir itu kan ada dua, ada yang sifatnya hayalan, ada yang sifatnya hakikat sihir itu. Yang sifatnya hayalan seperti sihir di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berduel dengan tukang-tukang sihir Firaun, itu sifatnya sifat sihir hayalan. Karena tukang-tukang sihir yang melempar tambang, potongan-potongan tambang itu yang sudah dikasih obat kimia, kemudian mereka memantra-mantrai sehingga kemudian seolah-olah tambang itu bergerak-gerak, sehingga dihayalkan kepada Musa bahwa itu ular yang hendak menyerangnya. Jadi ini sihir hayal, sampai Nabi Musa pun terhipnotis tuh, ketakutan kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhaf, jangan takut, kata Allah. Lemparkan saja tongkatmu, katanya. Akhirnya Musa pun melemparkan tongkat dan jadi ular besar, kemudian memakan semua bayangan-bayangan ular yang dibayangkan tukang sihir kepada Nabi Musa. Ini disebut sihir takhyil namanya. Ya, atau mungkin bahasa sekarang ini bisa disebut dengan hipnotis. Ya kan, hipnotis sebagian sihir. Ya bagaimana tidak sihir, orang ditepuk punggungnya, uangnya habis diambil. Kenapa kemudian setan itu lebih fokus kepada sihir untuk menghancurkan keluarga? Karena setan itu paling senang kalau ada keluarga hancur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa setan itu akan mengutus setiap harinya dari singgasana di tengah lautan, kemudian ya ba'atsu saraya, mengutus tentara-tentaranya. Jadi pagi diutus, malam kasih laporan. Jadi kalau kasih laporan, wahai Tuan Iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda si Anu sampai tidak sholat, Iblis biasa-biasa aja. Tapi ketika anak buahnya laporan, wahai Tuan Iblis, saya berhasil menceraikan keluarga si Fulan, itu paling bangga. Bangkit dia ambil piala, diletakkan di kepalanya, dipeluknya dan mengatakan anta, katanya. Oh, kamu ini pasukan terhebat dari pasukanku, katanya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya setan itu berhasil memisahkan suami istri, itu korbannya bukan satu orang. Ya. Korbannya ya istrinya korban, suaminya korban, keluarga istri korban, keluarga suami korban, teman-temannya juga korban, ikut-ikutan kan itu karena curhat ke kawannya kan. Kemudian anak-anaknya juga jadi korban. Terkadang anak-anaknya betul-betul ditelantarkan. Ya, ketika suami istri umpamanya menikah kemudian cerai punya anak, kemudian istrinya kawin lagi, suaminya kawin lagi, anaknya bingung mau ikut siapa, diletakkan di neneknya. Iblis datang, nek, nak, kalau ibumu tidak mengakui kau anakmu, kau anaknya, atau bapakmu nggak mengakui kau anaknya, kau jadi anak setan aja lah, anak iblis saja. Jadi yang merawat iblis sejadinya. Itu maksudnya. Makanya banyak akhirnya anak-anak hasil dari perceraian kalau nggak bertanggung jawab keduanya jadi anak setan jadinya tuh. Karena jadi anak angkat setan kan jadinya. Dari situlah makanya setan suka. Ya. Kalau ada yang bercerai itu paling suka. Makanya kemudian difokuskan di sini, setan itu mengajarkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ya, mereka mengajarkan apa yang bisa memisahkan antara suami istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat sihir. Ya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Ingat bahwa hakikat sihir itu tidak akan memadaratkan siapapun. Karena sihir juga terjadi karena izin Allah. Satu dunia, Bu, ngomong sama ibu, saya sihir ibu, saya santet ibu, ya. Kalau tidak ditulis lauhil mahfud, ibu terkena santet, nggak akan bakalan dukun sesakti apapun nyantet kita, tidak akan kena. Tapi kalau memang sudah ditulis gitu ya, kita terkena santet, walaupun yang nyantet dukun abal-abal pasti kena tuh. Karena sudah ditulis lauhil mahfud. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya jin dan manusianya berkumpul ala an yadhurruka, untuk memberikan madarat kepadamu, kata Rasul, la yadhurruka illa ma qad katabahullahu lak, maka tidak akan sampai madarat kepadamu kecuali sudah dicatat Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir bahwa orang itu kalau ada yang ngancam, tetangga ngancam, oh macam-macam sihir saja. Ya, tinggal tawakal Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena izin Allah tidak mungkin terjadi. Tapi jangan sombong pula. Hasillah kalau kau mampu, katanya. Gitu. Nanti sombong pula masuk jin yang kena sihir, betul lah kan gitu. Maksudnya di sini bahwa kita harus yakin bahwa sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin. Sekali lagi karena izin.
Ya, orang yang beriman tidak takut sihir, karena tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu tersebar di zaman memang sebelum zaman Nabi Sulaiman, tepatnya di sebuah negeri di Babilonia, di mana? Di Irak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama mempelajari sihir itu adalah Namrud. Ya, dalam kisah Israiliyat, tapi ya tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak ada. Kalau Quran Sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini saja Harut dan Marut, dan kita tetap mengacu kepada Quran. Tapi ada juga sebagai wawasan bahwa dari keterangan Taurat ataupun keterangan kisah Israiliyat itu bahwa yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Jadi Namrud itu ketika sedang mandi bersama dayang-dayangnya, datang iblis dalam bentuk pak tua yang bungkuk membawa tongkat. Kemudian mengatakan, ya Namrud, ya maukah kau menjadi penguasa dunia, ya lebih hebat dibandingkan bapak? Kata Namrud, ya Namrud waktu itu belum yakin gitu. Lalu apa syaratnya? Syaratnya kau bunuh bapakku. Nanti setelah itu ku ajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada manusia untuk melanggengkan kekuasaan. Akhirnya kemudian Namrud marah sama kakek ini, disangka guyonan, akhirnya mau dibunuh. Ya, dibunuh kakek ini, habis itu dibunuh semua dayang-dayang perempuan-perempuan di ruangan itu. Kemudian dengan marahnya dia masuk ke ruangan, rupanya ada kakek itu lagi hidup lagi. Kemudian dia mengatakan, kau tidak bisa membunuhku. Dari situ Namrud yakin, bahwa ini bukan janji-janji hoak gitu ya. Akhirnya kemudian dibunuh bapaknya sama Namrud. Kemudian dibunuh bapaknya, dia datang ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh iblis itu, diajarkan sihir. Nah, disitulah maka kenapa kekuasaan Namrud langgeng, karena dia adalah penyihir, makanya dia ngaku Tuhan. Ya, dengan dibantu oleh syaitan, dan dia bisa sihir, kemudian dia ngaku Tuhan. Nah, diutus kepada Namrud Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim juga diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan sihirnya Namrud. Dibakar enggak apa-apa kan itu ya. Sampai Namrud kecewa sama iblisnya. Loh, kenapa ada orang lebih sakti dari saya, katanya. Maka kemudian iblis merayu-rayu Namrud, itu sihir aja, itu sihir biasa itu tingkat anak-anak itu, katanya. Nggak usah ciut kamu kan. Jadi intinya ini kisah Israiliyat lah, enggak benar ya. Ini hanya versi Israiliyat. Tapi versi Quran kembali kepada kisah Harut dan Marut.